عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengiringi kehadiran kita di momentum yang agung ini di tempat ini, lisan kita sejak tadi tak henti-hentinya mengucapkan takbir membesarkan Allah, bertasbih mensucikan dan mengagungkan Allah, dan juga bertahlil membesarkan Allah di dalam diri kita sebagai hamba yang fakir, hamba yang sangat lemah di hadapan keagungan serta kebesarannya. Alangkah layaknya dan pantasnya kehadiran kita di tempat ini. Mari kita menyelami beberapa pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan Nabiullah sekaligus Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim serta keluarganya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya syarat dengan pelajaran dan hikmah yang sangat berharga. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran mengabadikan kisahnya dalam beberapa surah dan ayat. Hal tersebut mengindikasikan betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk meneladani sosok seorang pemimpin ahli tauhid, pelopor bagi agama Allah di muka bumi ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran memberinya gelar dengan gelar Al-Ummah, yaitu gelar pilihan umat terbaik, bahkan karena terbaiknya sebagai Khalilullah yang tiada tara. Beliau juga disebut sebagai Abul Anbiya, nenek moyang seluruh Nabi. Kisahnya bukan sekedar kisah yang habis di telinga kita, maupun yang kita sampaikan sebagai satu cerita ke telinga anak-anak kita. Namun kisahnya adalah gambaran utuh sosok pemimpin paripurna serta panutan ideal, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat maupun negara. Mari kita ungkap bagaimana Al-Quran menarasikan sosok Khalilullah Ibrahim sebagai pemimpin yang patut kita teladani bersama. Pertama, hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Beliau adalah seorang pemberani dalam menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah, meskipun harus menghadapi risiko berat dari penguasa yang zalim pada hari itu. Baginya kebenaran adalah harga mati yang harus tetap diperjuangkan meskipun nyawa adalah taruhannya. Kebenaran adalah ajaran tauhid yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Tunggal kepada penguasa, kepada bumi, kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tatkala Ibrahim melihat manusia menyembah berhala yang merupakan buatan ayahnya sendiri yang bernama Azar, batinnya bergemuruh, hatinya mengingkari keadaan tersebut, jiwanya melawan. Berhala-berhala tersebut beliau hancurkan. Beliau hanya menyisakan berhala besar. Beliau hanya menyisakan berhala besar. Kenapa? Agar kaumnya kembali kepada fitrah yang lurus serta menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ketika keyakinan dibangun
di atas asumsi dan perasaan belaka, bukan berdasarkan akal sehat serta keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan tak memberi keuntungan apapun. Atas kejadian tersebut, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Maka hari ini kita sangat membutuhkan satu generasi yang berdiri tegak membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang memerdekakan manusia dari belenggu kebodohan dan kehinaan serta keterpurukan. Semua ini akan tegak jika kita membumikan Al-Quran dan menerapkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Namrud mengira bahwa Ibrahim telah habis dibakar dalam kobaran api laksana bangunan yang sangat besar. Namun Allah sebagai pencipta seluruh makhluk memerintahkan api tersebut untuk menjadi dingin serta keselamatan bagi Ibrahim. Ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kebenaran yang diperjuangkan Ibrahim adalah kebenaran yang diperjuangkan para nabi dan rasul. Tegaknya tauhid dalam kehidupan manusia, mewujudkan kehidupan sosial yang damai, aman serta makmur. Karena tauhid sejatinya adalah penghambaan manusia secara mutlak dan totalitas kepada Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam semesta, serta menyingkirkan segala bentuk kesyirikan yang menutup fitrah serta akal sehat manusia. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibrahim merupakan sosok yang sangat lembut dalam bertutur kata. Al-Quran menggambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok individu yang lembut, banyak menjamu tamunya, pejuang yang sangat gigih, penyabar dan penyantun. Kasih sayang serta ketulusannya dalam melaksanakan tugas dakwah tercermin pada tutur katanya kepada ayahnya. Beliau berkata, "Ya abati, wahai ayahandaku yang tersayang." Ketika beliau berdialog, hendak mengajak ayahnya kembali kepada Allah serta meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang dibuat oleh ayahnya sendiri tersebut. Ayahnya Nabi Ibrahim merupakan tangan kanan Namrud. Seluruh patung yang disembah di masanya adalah buatan ayahnya sendiri. Sebagai penguasa, Namrud memberikan jaminan sosial bagi setiap orang yang menyembah patung. Kerjasama antara Namrud sebagai raja dan Azar sebagai ahli pembuat patung membuat lautan manusia menjadi para penyembah batu. Keadaan inilah yang membuat Nabi Ibrahim miris dan sedih. Terlebih lagi ayahnya Ibrahim hingga akhir hayatnya mati bukan di atas keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak tentunya hati Nabi Ibrahim sangat pilu. Namun yang membuatnya bersedih lagi bukan karena kematian ayahnya, akan tetapi kematian ayahnya tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun memohon kepada Allah agar ayahnya dimaafkan sebagai catatan penting dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohon ampun kepada Allah untuk orang yang meninggal di atas agama di luar agama Islam adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Kasih sayang Nabi Ibrahim kepada ayahnya ia tunjukkan pada sikap dan tutur kata yang lemah lembut. Meskipun berbeda keyakinan, sebagai anak harus kita contoh. Apalagi orang tua. Orang tua kita adalah seorang muslim dan muslimah. Bapak ibu kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya kisahnya Allah angkat dalam Al-Quran adalah Musa versus Fir'aun. Siapakah Fir'aun? Dia satu-satunya penguasa yang pernah mengaku Tuhan di zamannya. Selama berkuasa, ia memperbudak Bani Israel. Di ujung kekuasaannya, ia mengeluarkan satu instruksi di luar peri kemanusiaan dan instruksi yang merampas hak asasi manusia, yaitu membunuh setiap bayi yang lahir jika kelaminnya laki-laki. Keadaan ini terus berlangsung
hingga ia dan kekuasaannya tumbang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun demikian, meskipun Firaun kejam dan sombong, Allah perintahkan Musa untuk berkata lemah lembut kepada musuhnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun Musa pernah dibesarkan dalam singgasana Firaun di bawah asuhan istrinya yang bernama Asia. Hikmah utamanya adalah agar dengan berkata lemah lembut tersebut Firaun berkenan menerima kebenaran yang disampaikan Musa alaihissalam. Hari ini siapapun kita, tetaplah seorang anak yang tumbuh dan besar dari jerih payah, dari keringat siang dan malam ayah kita bekerja. Nama yang disandang, darah daging yang menyatu di dalam tubuh ini adalah bukti kasih sayang ayah kita. Mana pelukan dan senyuman bahagia yang dulu pernah kita berikan untuk ayah kita. Kita merangkul ayah saat kita digendong. Kita dibawa pergi bertamasya. Kita menangis kepada ayah meminta diberikan baju baru atau mainan baru. Ayah pergi membawa kita ke sekolah. Dan yang pasti hingga detik ini, ayah kita tidak pernah putus mendoakan kita. Mendoakan keberhasilan untuk kita. Dan juga kasih sayangnya kepada kita. Jika hari ini kita besar karena gelar, terhormat karena nama dan jabatan, terpuji karena harta kekayaan, itu sebenarnya adalah berkat doa dan harapan tulus ayah ibu kita. Maka sebagai anak yang sadar siapa dirinya dan apa kewajiban yang Allah perintahkan untuk ayah ibu, lepaskanlah nama besar, rendahkanlah diri di hadapannya, buanglah egoisme, kembalilah jadi anak di depan ayah kita. Mereka rindu suara kita. Mereka merindukan kehadiran dan kedekatan serta kehangatan kita dalam dekat dan diam serta harapan ayah kita. Bahagiakanlah mereka kembali dengan panggilan yang menyejukkan dan kelembutan. Jamaah salat Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pelajaran berikutnya yang ketiga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang ketawakalan, kepasrahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengisahkan ketegaran Ibrahim tatkala ia menempatkan keluarganya di atas perintah Allah. Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi di lembah gersang, tandus dan tak ada tumbuh-tumbuhan. Tanpa pikir-pikir, beliau pun melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan dan tawakal. Bila ketinggalan sang istri yang begitu mulia dan soleha, menerima perintah tersebut dengan kepasrahan penuh dan hati yang tak tergoyahkan sama sekali. Dengan modal tawakal dan yakin dengan janji Allah bagi hamba yang taat kepadanya, Siti Hajar membesarkan dan merawat Ismail dengan perjuangan dan pengorbanan yang tak terlukiskan di sisi Baitullah, di lembah yang tak berpenghuni dan tak menyenangkan. Perbekalan yang sedikit habis, air asih tak tersisa. Ismail yang bayi mulai merasakan kehausan. Demikian pula Siti Hajar. Keduanya dalam posisi yang sama. Ismail mulai menangis. Tangisnya mulai kuat. Adakah yang mendengar mereka? Tidak ada sama sekali. Seiring waktu Ismail semakin haus. Sebagai seorang ibu, nalurinya bangkit mencari sumber air di sekitar Ismail. Siti Hajar tidak menemukan air sama sekali. Keadaan semakin terdesak. Siti Hajar mulai berpikir untuk mencari bantuan orang lain. Maka ia pun berlari ke arah bukit yang sekarang disebut dengan Bukit Sofa. Beliau naik hingga sampai di atas. Di sana beliau mulai melemparkan pandangan jauh-jauh guna memastikan adakah kafilah dagang yang melintas kawasan tersebut. Namun tak seorang pun yang beliau lihat. Beliau menuruni Bukit Sofa sampai di bawah beliau melihat ada bukit lain yang sekarang disebut dengan Bukit Marwa. Beliau berjalan naik hingga sampai di puncaknya. Seperti di Bukit Sofa, beliau melakukan hal yang sama. Namun Siti Hajar tidak berhenti berjuang. Beliau kembali ke Bukit Sofa dan setelahnya ke Bukit Marwa lagi. Siti Hajar bolak-balik berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali. Perjalanan beliau ini kemudian menjadi syariat rukun haji dan umrah yang disebut dengan perjalanan sa'i. Akhirnya dengan iradah dan kehendak Allah, tawakalan pengorbanan yang demikian melelahkan ini membuahkan hasil. Air Zam-Zam memancar deras
dari celah tanah dekat kaki Ismail. Hingga hari ini, air tersebut tidak pernah kering. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran akan memberikan jalan keluar, memudahkan urusan, dan mencukupkan bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Sebagaimana tawakalnya Siti Hajar di atas. Tawakal bukanlah pasrah pada kenyataan, bukan lari dari tanggung jawab, bukan berpakut tangan, bukan menunggu kedatangan keajaiban, bukan bermalas-malasan. Tawakal adalah menggunakan daya dan potensi yang Allah berikan secara maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah yang Maha menentukan. Dari itu, yang benar adalah perjuangan. Berjuanglah sekuat tenaga dan serahkan hasilnya kepada Allah. Bukan terima apa adanya. Itulah realitas yang ada. Islam mendidik kita menjadi pejuang, bukan menjadi pecundang. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang soleh. Jika Ibrahim dan Siti Hajar sudah berusia sangat lanjut, Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ismail. Kehadiran Ismail bagi Ibrahim dan Siti Hajar menjadi pelepas rindu selama puluhan tahun penantian. Menurut riwayat Imam Bukhari, sejak Ismail baru berusia beberapa bulan, Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Siti Hajar untuk memenuhi panggilan Allah hingga Ismail berusia remaja. Ismail tumbuh sebagai anak remaja yang soleh, mandiri serta penyabar. Dan Allah merintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Ia meminta pendapat putranya tentang perintah tersebut. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai anak? Apa maknanya? Mengajarkan kepada setiap ayah untuk membuang ego, memaksakan kehendak diri, dan mengabaikan hak berpendapat seorang anak. Sebagai seorang anak yang sudah sangat terdidik, Ismail memberikan jawaban. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku tersayang, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Jawaban ini mengekspresikan kesabaran dan kepasrahan yang luar biasa dari seorang anak yang telah berhasil dididik orang tuanya dalam menerima perintah Allah yang sulit sekalipun. Anak yang soleh adalah anak yang dekat dengan Allah, yang mengenal Allah, yang mengenal Nabi Muhammad alaihi wassalam, mengenal agamanya, mengamalkan ilmu, dan mengajak masyarakat kepada kebaikan. Maka bisa dikatakan sulit, bahkan mungkin tidak mungkin, seorang anak menjadi anak soleh jika orang tuanya sendiri tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendidik anak-anak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak yang jauh dari bimbingan agama, mudah terseret pergaulan bebas dan maksiat, hidupnya cenderung mengikuti hal-hal negatif dan merusak agama serta masa depannya. Bahkan bukan tidak mungkin para orang tua yang membiarkan anaknya hidup tanpa arahan agama yang tepat hingga remaja dan dewasa, sewaktu-waktu menjadi bom waktu bagi keluarganya. Tidak jarang kita mendapati kabar ada anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti yang dilakukan oleh kaum LGBT yang sudah sangat masif dan meresahkan terjadi di negeri kita ini. Ada anak-anak yang tega menghabisi nyawa ibunya karena masalah judi online yang juga sangat masif dan sangat mengkhawatirkan. Ada anak-anak yang sedang menghancurkan masa depannya dengan narkoba dan berbagai perilaku merugikan masa depannya serta agamanya. Oleh sebab itu, jika kita ingin melihat masyarakat dan negeri kita maju serta berkah, hendaknya aspek pendidikan agama dan keteladanan kita sebagai orang tua menjadi perhatian kita bersama. Kesadaran menyelamatkan generasi depan harus ditumbuhkan dari setiap rumah tangga. Setiap orang tua menjalankan fungsinya sebagai pendidik anak di rumah selain tugas lainnya. Kita semua yakin cita-cita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terrealisasi jika para orang tua mempunyai kepekaan terhadap pentingnya pendidikan agama. Akhirnya, atas semua usaha tersebut, marilah kita pasrahkan kepada Allah dengan niat yang tulus, berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أجمعين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل حج المسلمين. اللهم تقبل حج المسلمين. اللهم تقبل حج المسلمين وكفر عنهم سيئاتهم وتجاوز عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampai keluar.